Bismillahirrahmanirrahim. Walawin takolat lamun dadi pindah sapa wadon li baladin maring negara au maskanin utawa omah biiznin kalan oleh izin minaz zauji saking bojo lanang. Ketika wanita yang diidahkan karena furqah, karena cerai, dia mestinya wajib dikarantina. Namun terpaksa karena ada uzur harus pindah pada suatu daerah atau rumah, dan itu mendapat izin dari suami. Bagaimana kalau demikian? Fawajabat mongko wajib apa iddatun iddah walau qabla wusuliha, ya iddah di jalan, sekalipun senajan dalam sadurunge itu mekane wadon ilahi maring balad atau maskan uktudat kang den idahaken sapa wadon ing dalam balad atau maskan. Kenapa kok harus idah di jalan? Pokok yang penting ketika orang yang sudah diidahkan dan dikarantina kemudian ada suatu hal harus pindah ke daerah lain atau ke rumah lain, yang maka dia tetap harus menjalankan iddah sebelum sampai pada tempat yang ia akan dikarantina di sana. Misalnya dia ditolak di tempat, dia ditolak oleh suami dan harus menetap pada atau dikarantina pada tempat ia ditolak karena dasar firman Allah, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna min buyut wala yakhrujna, jangan kau usir dan jangan dia keluar. Tapi di sini ada suatu hal, misalnya akan membahayakan, akan menakutkan, akan pindah ke daerah lain, rumahnya akan pindah sebab keluarganya pindah dan lain sebagainya, maka dia wajib melaksanakan iddah sebelum sampai pada tempat yang ia pindah untuknya kepadanya, sebelum ia sampai pada tempat yang ia akan dikarantina di sana. Li anna karatu mesti wadan iku makmuratun den perintahkan bil maqami klan jumenengi piye ing dalem balat au maskan sawaun aku wirat sawaun iku padha wirat tawiyan to den pindah apa wal amtiatu pira-pira panggonan pira-pira peralatan rumah tangga, bondo perkakas. Amtian niku bondo-bondo sing urusane karo potekan omah niku jenenge amtiah. Ya lemari barang, kursi lemari, kursi, alat masak semuanya amtiah. Minal awali saing awal amlah, baik tempat yang akan ditempati itu baik perkakas di rumah karantina asli itu dipindah kepada tempat karantina baru atau tidak, tetap dia wajib melaksanakan iddah. Itu kalau mendapat izin suami. Tapi kalau tidak mendapat izin suami, bagaimana? Suami yang mencerainya, awin takolat utawa pindah sapa wadon lidzalika maring kono maskan atau balad bila izin kelan tanpa izin bil awalin dalam kang awal, berarti daerah negara tuk tadu kang den idahaken sapa wadon wajib tuk tadu wa in wajabat senajan wajib apa iddah ba'da wusuliya ing dalam sause tumekane wadon lisani maring kang kaping
Gini fapil awal tuk tadu mongko ing dalam tempat kang kawitan tuk tadu wa in wajib senajan wajib walidah ba'da usulia ing dalam sausi temekani wadon lisani maring panggonan kang kaping pindho li isyaniha di andai kata dia itu dikarantina kemudian pindah ke tempat yang lain tanpa mendapat izin suami, maka di sana juga harus dikarantina lagi. Sebelum keluar juga harus karantina, malah justru karantinanya double. Sebab apa kok double? Lisyaniha krono durakane wadon. Bisa alika keran mengkono intakolat, sebab tidak diperkenankan untuk pergi, malah dia pergi. Berdosa mpone harus dihukum dengan karantina 2 kali. Na'am in azina lamun ngidini sapa sauta maring wadon ba'dan dikoliha ing dalam sawise pindahi wadon oleh pindah Pak Tanti Kolian dalam sausi pindahi wadon aku andukima utawi andukima ing yen to mukim sapa wadon pisane dalam panggonan kaping pindho ya kamalawin takolat bil idni. Kalau asalnya wadon tersebut melarikan diri, namun setelahnya melarikan diri dia berada di karantina yang baru, rumah yang baru yang pindah kepadanya, terus suami mengizinkan. Kalau seperti ini berarti kasusnya seperti yang pertama tadi, seperti diizini. Bagaimana kalau diizini? Wajib iddah sebelum wusul dan diteruskan setelahnya wusul. Tidak iddah 2 kali tapi hanya meneruskan kalau mendapat izin. Makanya orang-orang yang dikarantina karena baru datang dari bepergian zona, baru datang dari zona merah karena mudik, maka ketika dia sudah dikarantina di tempat isolasi, yaitu ketika di bandara dan lain sebagainya, di bandara atau tempat kapal laut, kalau sana sudah dikarantina 14 hari ya langsung di rumah bisa bebas. Tapi kalau ternyata melarikan diri di sana berapa hari, 5 hari, 10 hari melarikan diri, malah akan dikarantina 2 kali kecuali mendapat izin. Kalau mendapat izin tinggal meneruskan, karena kalau mendapat izin tentu dengan menggunakan protokol prosedur kesehatan pas, sehingga tidak dikhawatirkan. Dan kamaladina politikal nek ngono wajib walita qabla khuruji dalam sadurunge metune wadon Watu tadi maka dan idakan sahabatun bila awaling dalam kang kawitan, dalam omah kang kawitan tok negara kang kawitan, daerah isolasi pertama karantina ya annahu bro temen sunni awal iku alati perkara wajibat kang wajibin dalam alati walidah. Memang pertama kali tempat yang diwajibkan untuk karantina ya di situ. Kalau dari TKI, TKW, tempat karantina disediakan oleh pemerintah di Batam, bagaimana itu ya.
Kalau lari dari situ akan tambah lagi nanti. Nah, baru kalau sudah dikarantina di sana 14 hari dan dinyatakan negatif, diantarkan ke provinsinya dan diantarkan lagi ke kabupatennya, dijemput keluarga. Wah, mulai ruwet, tidak usah, mudik aja. Au safarot. Saat ini ora pindah karantina ndak, tapi memang ia pergi. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang iddah di karantina ingin pergi saja? Au safarot lunga sepuatan biidin kan idine hajat ya karena hajate wadon au hajati ili hajati lanang ka hajin ke haji wa umratin wa tijaratin wa siklalin mimaselamatin lan jaluk halal dan nyaur utang amri halal saking kedoliman warati bikinan baliaken wong kang mingkat aulia hajatihima utawa krana hajate wong loro saut lan sauja kana satin kaya plesir waziyarat lan ziarah wa wajibat mangko wajib apa iddah fitorikin ing dalem tarik. Andai kata dia dalam melaksanakan iddah lalu dia bepergian dengan mendapat izinnya dan untuk kebutuhannya dia, maka dia diwajibkan iddah di jalan fitorik. Yo lek gelem boleh ya apik fa'u dua mangka utahi balike wadon maring omah iku aula li utama mimuntiyat nimbang saking neruse wadon. Jadi kalau dia pergi lalu wajib iddah, ya wajib iddah di jalan. Lek mulih ya apik. Kalau mau pulang ya bagus. Ini seperti orang yang mau pergi ketika di perjalanan suami mati, tentu diwajibkan untuk iddah, untuk kembali. Lah dalam kembali sini, apakah iddah di jalan situ dengan perjalanannya diteruskan, apakah harus kembali? Ini umpama kembali bagus. Kalau tidak ya sudah di jalan itu karena sudah kadung berjalan. Berarti kesimpulannya bagi seorang yang ditinggal mati suami dan dia sudah dalam keadaan pergi, laksanakan iddah di dalam perjalanan. Laksanakan iddah dalam perjalanan, gak perlu pulang, tapi kalau pulang lebih baik. Namun kalau belum pergi tidak boleh pergi. Lu alasannya apa? Kok di situ tidak boleh pulang, gak wajib pulang. Wa inna malam yalzamuha nang bestine ora wajib ing wadon apa laudu bali ya anafiqat ilmasiri kana temen suning dalem mutus perjalanan masyakotan ana masyakot zahiratan kang bertelo. Wa yaute masyakot zahira iku mutadatun wong kang den iddahaken. Wa yaute wadon iku mutadatun wong kang den iddahaken. Fi sairiha ing dalem lumakune wadon. Madut afiseria madut kang musliwat sapa wadon awadat do bali sapa wadon. Alasannya ketika dalam waktu bepergian itu andai kata kembali lagi ke rumah ini akan berat, sebab memurungkan perjalanan itu masyakoh yang sangat dohir.
apalagi dia di dalam melaksanakan iddah dalam perjalanannya. Berarti waya mutadatun bisyariya madat au adat. Dia itu tetap dalam keadaan iddah dalam waktu berjalan, baik itu menerus atau kembali. Dari sini banyak kasus. Kalau melihat dari teks ini, ketika dia belum berangkat haji ternyata suami meninggal, ini wajib tidak boleh berangkat haji, harus iddah dulu. Tapi kalau sudah berangkat haji dalam pertengahan atau sudah berangkat, ini disuruh meneruskan, sudah dalam iddah di jalanan saja. Kenapa? Karena mengurungkan perjalanan itu sangat sakit, sangat pedih. Ora sida niku burung. Nah, kembali ke rumah, kembali lagi niku merasa berat, abot. Kalau dikontekstualisasikan sekarang, bahwa haji itu menunggu bertahun-tahun. Ketika dia waktu berangkat sesuk ono bojone mati, ini bagaimana? Belum pernah terjadi dan serengat yang macam itu. Terus ngepel pada saya jawab, secara teks tidak boleh berangkat, tapi secara konteks boleh berangkat. Secara teksnya kan karena belum pergi, tapi cara kontekstualisasinya bahwa masyakoh dia menunggu lama yang semestinya harus berangkat, ini lebih berat daripada masyakoh hanya pergi sudah sampai pada batas desa kemudian harus kembali lagi. Dilihat dari masyakohnya, silahkan saja pergi, teruskan hajinya. Wajiban wajib apa dua baline wadon batang kita yang dalam sause tutuke wadon. Batang kita hajatnya dalam sause tutuke hajate wadon. Setelahnya hajinya selesai, perginya selesai, harus kembali lagi. Ini sabarat lamun lunga sapa wadon lakono arep wadon. Batang kita imudatil idini utawa lunga ing dalam sause entae mangsane izin ing kutira lamun den kira-kira akan apa si izin la maring wadon apa iku diram den kira-kira wadon apa mudatun au mudatu iqamatil musafir utawa mungsane iqamah musafir ilam yakyu qadar lamun ora den kira-kira akan apa mudalah apa lah mudah anglah akati wadon apa mudatun lami kota menurut dan kira-kira akan lah ketibatan apa mudatun mongso. Jadi kamu zakar ora apa-apa karena muannas sing gak tatakiri wa inna matal zamu bil abud mari mutasilin al mafhumin tatakiri iki juga tidak mutasil. Bisa balik dari hajatin, kalau hajati alitu tata supaya teritakan sebuah wadon, supaya tata supaya ngeseng lakoni sebuah wadon di bagi hati maring sisane, idah. Kalau dia tidak ditetapkan kan mangsa, bisa balik dari hajatiya di dalam pergi yang tidak ada kebutuhannya lanang. Yang ini ya wadon niku wau. Wadon yang dalam keadaan pergi harus melaksanakan iddah di perjalanan. Nanti setelahnya hajatnya selesai dan waktu masih ada, harus disempurnakan. Jadi bisa mengerti ya.
Riwayat hajat ya dari bagian sempat digunakan untuk haji aku idah sisanya bitariki dalam jalan aubati atau dalam setengah jalan aubati atau setengah idah dalam tarik babadum bil awal aubati atau setengah idah bil awalin dalam kang awal amalan krono ngamalaken bihasabil hajati kawan dan hajat kawujubiah kaya wujubi iddah ba'da wusulian dalam sawise tumekane wadon al muqtada al maksida ing panggonan sebagaimana ketika kembali ke rumah kewajiban iddah di rumah ketika dia pindah tempat atau sampai pada tempat tujuan ya harus dikarantina di tempat dikarantina tempat tujuan, jangan melabak kemana-mana karena kau ODP orang dalam pemantauan sebab kamu dalam keadaan iddah takut kebablasan. Makanya orang iddah niku harus ditinggal. Ya kalau baru ditinggal kemudian ini pun gejolak dan yang menggelura ingin dendam dan lain sebagainya kan ya, apalagi sebelumnya itu sudah ranjang bisa mereka ingin segera untuk menyainginya berlomba-lomba untuk mendapatkannya maka perlu dikarang tina ngono lho. Wajib apa dua ilmu kalim baina mengsumat lakukan wajib apa dua baline wadon badama enten sawise perkara sukira kang wis dituturaken apa mah wa itraku safari utai mutrakaken safari ku alale utama minta kiti saking timbang saking ngoyitine aku kayane wong laku maring safar bil haji pati jaro. Jadi di sini sebutkan pokok sepenting safar, tidak seperti sebagian ulama yang menjelaskan kalau safar haji atau dijaroh. Lagi in safar tapi namun lunga sapa wadon mau serta lanang dihajati karena hajati lanang lazim mau mongko wajib wadon apa lautu bali walatu kimran ora kena jumeneng sapa wadon bimahalil furqati dalam panggonane pegatan aksara pranu ya akeh memudati komatil musafir tinimbang saking masane netepi musafir mungkin aku masane ana tepine musafir in aminat lamun aman op sapa aminat penempanan sapa atore kaya ing dalan wa wajatat lan nemu sapa wadon arep kota ing kanca liana sabar wa kro temesi lungane wadon iku kana bisa parihi kana ana sabar bisa pari kan lungane lanang bayang kodi moko dadi pekot apa nuzulu sah apa nuzulu sultan iki ilangi apa Pak sayang kok dadi apa ya bisa awake kudu mengko dadi pegot apa sih lanang bisa wali tok sultan iki kelan ilangi kekuasaane lanang waktu firolaha waktu berada sekolah ketibatan apa mudatu ikamatan musafir mangsal mekum musafir anaha prasibatan farajat matu sapawatan piubati zauji kelan rakati saud pala tabdul mekora batal pala tabdul ala yang atas siwatan apa ubatu safari rakati lungo wa zikru wa zikru tawi
wa zikru tawi nuturaken auliyatal wa zikru auliyatil audi utawi nuturaken utamane bali mak kauli au muddatun bilakhiri iku min ziyadati saking tambahan ingsun iku min ziyadati saking tambahan ingsun. Jadi kalau memang dia pergi setelah bersama suami karena kebutuhan suami, maka wajib kembali dan tidak boleh mukim di tempat dia itu ditolak dengan melebihi masa beperginya, masa bepergiannya. Kenapa? Karena bukan melebihi, jadi walatukimu kabura mukim di situ tidak melebihi daripada masa iqamatus safar, sebab ketika dia bepergian dengan suami ini memutuskan iddah. Maksudkan memutuskan iddah itu bagaimana? Kalau iddah yang tidak boleh kawin masih ada, tapi iddah untuk rujuk itu putus. Artinya putus bagaimana? Masa udah untuk kawin lagi itu tambah, karena ini nggak dihitung, karena urusannya muasyarah. Jadi ketika suami istri masih harus iddah dengan dari suami, kok ternyata masih muasyarah, semua bareng. Klambi ireng suwal ireng, suwal ireng klambi ireng, budal bareng mulai bareng misalnya. Ini gak dihitung di dalam waktu untuk nikah orang lain. Jadi seperti dijelaskan kemarin, ketika dia iddah dengan bulan misalnya 3 bulan misalnya, terus masih bersama Samud dalam satu ruang atau pergi bersama berduaan selama 2 bulan, berarti sekalipun toh iddahnya itu tinggal 1 bulan, untuk kawin dengan orang lain tidak boleh. Tapi lah untuk rujuk masih tinggal 1 bulan. Tapi untuk kawin lain yang 2 bulan nggak dihitung. Berarti setelahnya 1 bulan itu berarti 3 bulan, iddah lagi 2 bulan. Malih 5 bulan. Berarti untuk kawin orang lain menunggu 5 bulan antrian. Sebab pegatan kurang serius. Pegatan kurang serius. Bala kharajat minhu fatallaqaha. Pakola ma'adintu.